Selamat sore pemirsa, selain dua kabar utama tadi, kabar pemilu kada hari ini juga akan menghadirkan informasi terbaru mengenai perhelatan pilkada dan politik di tanah air. Bersama saya Windy Wellington ya, segera kita mulai pemilu kada selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, puluhan calon menteri hari ini berdatangan ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka hadir untuk mengikuti perbekalan dengan beragam materi seperti pemerintahan yang bersih hingga korupsi. Sejak pagi tadi, satu persatu calon menteri tiba di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat. Sebanyak 59 calon menteri hari ini dijadwalkan mengikuti pembekalan yang digelar Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya. Pembekalan juga turut dihadiri Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Politisi Partai Golkar Mutia Hafid membenarkan agenda pembekalan akan berlangsung selama 2 hari, yakni pada 16 dan 17 Oktober 2024. Mutia yang diusulkan menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi tersebut mengatakan para calon menteri diminta mengenakan pakaian berwarna putih. Mbak, ini pembekalan 2 hari begitu ya Mbak ya? 2 hari. Berarti nanti nginep atau seperti apa Mbak? Belum tahu lagi. Mbak ada baju khusus ya sih Mbak? Baju putih, desainnya baju putih ya Mbak ya? Makasih ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Sementara itu, Sekjen Kementerian Perdagangan Budi Santoso yang dikabarkan akan mengisi pos Menteri Perdagangan mengaku belum mengetahui tema pembahasan. Caranya infonya gimana Pak hari ini Pak? Belum tahu, jadi ada pembekalan tapi belum tahu nanti seperti apa ya. Jadi kita siap datang aja, nanti kita dengerin arahan dari. Dijadwalkan jam berapa Pak? Jam 7:30 diminta sudah kumpul ya, sampai jam 19, jam 7. Berdasarkan keterangan juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak, para calon menteri akan mendapat pembekalan dengan sejumlah materi seperti artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Tim TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui informasi terbaru apa saja agenda pembekalan calon menteri hari ini, kita bergabung dengan Nadila Saleh langsung dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nadila, silakan dengan laporan Anda. Ya, sampai saat ini agenda pembekalan masih berlangsung dan memang agenda ini berlangsung secara tertutup sehingga sampai saat ini pun kami dari awak media masih berada di depan gerbang yang mana pelaksanaan pembekalan ini berlangsung dan sampai saat ini belum ada keterangan yang disampaikan dari pihak yang tiba dan yang mengikuti pembekalan pada hari ini. Namun bisa kami kabarkan terkait dengan rundown yang telah kami terima bahwa memang ada sejumlah pembahasan yang diberikan kepada calon menteri ataupun calon wakil menteri yang hadir pada hari ini. Dan jika kita lihat pada saat ini pada pukul 15.03 artinya agenda yang tengah berlangsung ini adalah berkaitan dengan pembahasan kesuksesan sebuah negara. Siapakah yang memberikan materi terkait hal ini memang belum terkonfirmasi oleh kami dari awak media. Namun pada hari ini ada sejumlah pembahasan yang akan ataupun materi yang akan diterima oleh para calon menteri yang tiba, diantaranya ini adalah pengenalan, kemudian tema terkait dengan geopolitik, kesuksesan sebuah negara yang saat ini tengah berlangsung, kemudian juga ada berkaitan dengan GDP atau Gross Domestic Product begitu. Kami bisa kabarkan bahwa sejumlah menteri yang kemarin ini sempat diundang oleh Prabowo Subianto datang ke Kertanegara juga tiba pada hari ini. Menurut data yang telah kami pantau dari tadi ini sekiranya ada 44 menteri yang sudah tiba, diantaranya ini ada Yusril Iza Mahendra, kemudian Nusron Wahid, Budi Santoso, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kemudian ada Raja Uli Antoni, Natulius Pigai, Saifullah Yusuf, Sri Mulyani, dan beberapa pihak lainnya. Ini sekiranya yang terhitung oleh kami ini ada 44. Agenda ini berlangsung tertutup sehingga kami masih akan
menunggu update perkembangan materi yang diterima, siapakah yang memberikan materi tersebut yang tengah berlangsung di dalam, yaitu pada 19.30 nanti begitu, karena pada 19.30 ini agenda sudah selesai dan tentunya kami awak media akan mendapatkan informasi terkait itu. Kemudian ini walaupun belum ada update terkait itu, saya ingin singgung sedikit berkaitan dengan agenda-agenda yang sudah berlangsung sejak kemarin, bahwa memang di Kertanegara selama 2 hari kemarin berturut-turut ini Prabowo Subianto mengundang wakil menteri ataupun calon menteri ataupun wakil menteri dan juga calon kepala-kepala bidang. Dan memang yang masih menjadi pertanyaan saat ini adalah apa posisi pihak-pihak yang telah diundang kemarin begitu. Ada beberapa data yang sudah kami dapatkan berkaitan dengan posisi dari sejumlah tokoh yang tiba kemarin. Di antaranya ini seperti kandidat ataupun calon menteri Sri Mulyani. Ini kemarin disampaikan langsung oleh Sri Mulyani bahwa dia diminta kembali untuk menjadi Menteri Keuangan. Kemudian selanjutnya Yusril Iza Mahendra ini diminta untuk menjadi Menko Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian ada Maman Abdurrahman ini akan menjabat sebagai Menteri UMKM, dan juga ada Abdul Muti ini menjabat sebagai Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah. Ada penyebutan kementerian-kementerian baru yang memang ini juga selaras dengan kondisi ataupun update perkembangan politik yang ada saat ini, bahwa memang akan dibentuk kementerian-kementerian baru, dan hal ini juga kami masih menunggu konfirmasi pasti ataupun informasi yang lebih detail lagi dari pihak yang akan menyampaikan hal ini. Tentunya adalah Prabowo Subianto, yang informasinya memang hal ini akan mulai clear oleh kita semua, yaitu pada tanggal 21 Oktober nanti ataupun pada saat pelantikan menteri-menteri kabinet baru pemerintahan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Dan tentunya kita bersama-sama akan menanti terkait dengan pembekalan pada hari ini, apa saja materi ataupun siapa saja yang menyampaikan materi tersebut. Sementara itu, Nadila Saleh atas laporan Anda langsung dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto Selasa kemarin kembali memanggil calon menteri dan calon wakil menteri serta kepala badan bertempat di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Total lebih dari 100 tokoh dipanggil di hari pertama dan kedua. Pemanggilan calon menteri dan calon wakil menteri serta kepala badan kembali berlangsung di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Mereka yang nantinya terpilih akan mengisi jabatan di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Di hari kedua, Selasa kemarin, secara keseluruhan terdapat lebih dari 50 tokoh yang hadir. Di antaranya politikus Gerindra Ahmad Riza Patria, politikus PAN Viva Yoga, disusul Gus Miftah, artis Raffi Ahmad, Giring Niji, Babe Haikal, hingga mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat periode 2021-2023, Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Mereka yang dipanggil di hari kedua banyak dari kalangan profesional. Sebelumnya pada hari pertama, Senin 14 Oktober 2024, sebanyak 49 tokoh berbagai latar belakang memenuhi undangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tampak hadir beberapa kader Partai Gerindra dan sejumlah petinggi Partai Koalisi Indonesia Maju, seperti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, dan mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra. Selain itu, tampak pula kedatangan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, politikus Partai Golkar Mutia Hafid, Veronika Tan, mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok, dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Sementara sejumlah menteri dari Kabinet Jokowi Ma'ruf juga terlihat hadir di kediaman Prabowo Subianto. Prabowo menegaskan pemanggilan para calon menteri dan wakil menteri ini bertujuan untuk menyusun kabinet yang solid, berkomitmen, dan siap bekerja untuk pemerintahan mendatang. Saya memanggil calon-calon menteri dan wakil menteri, beberapa di antara mereka. Sebenarnya proses ini sudah berjalan lama, ya. Kita adakan pemantauan, diskusi,
Dan sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Saya memberi beberapa penekanan kira-kira ya arah kebijakan kita. Secara garis besar saya puas ya, dan suasana sangat baik. Tim TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo menyambut baik inisiatif Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengajak 16 Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk kembali menjabat sebagai menteri. Menurut Jokowi, langkah Prabowo itu adalah upaya untuk mewujudkan mandat keberlanjutan program-program yang berlangsung selama 10 tahun terakhir. Yang pertama, itu adalah hak prerogatif Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Itu hak prerogatif. Siapapun yang dipilih, kita semuanya menghargai. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para menteri selama 5 tahun. Dan memang hampir tim ekonomi yang ada memang, yaitu yang namanya keberlanjutan yaitu. Kedatangan Pramono Anung ke kediaman Prabowo Subianto menimbulkan spekulasi apakah masih ada jatah PDI Perjuangan di kabinet mendatang. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, dari 107 nama yang telah dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai calon menteri dan calon wakil menteri, tidak ada satupun kader PDI Perjuangan. PDIP pun merespons terkait tidak adanya kader PDIP tersebut. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 107 nama yang akan menjadi calon menteri dan calon wakil menteri di pemerintahan mendatang. Sejumlah wajah lama dan wajah baru terlihat mendatangi kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan hari Senin dan Selasa kemarin. Namun dari puluhan nama tersebut tidak terlihat kader PDIP yang dipanggil Prabowo. Padahal sebelumnya sempat beredar kabar PDIP akan bergabung ke pemerintahan mendatang. Menyikapi hal tersebut, juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim mengatakan belum ada keputusan soal kader yang akan menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Dia menyebut keputusan strategis tentang berada di dalam atau di luar pemerintahan ada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Namun PDIP menurut Ciko mengapresiasi adanya wajah lama di kabinet mendatang. Susunan menteri harus mencerminkan bagaimana kebijakan kepemimpin di dalam melihat persoalan dan arah bagi masa depan. Kami melihat satu contoh yang positif, adanya Ibu Sri Mulyani di jajaran kabinet, artinya Pak Prabowo berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dalam kebijakan fiskal di tengah melesunya perekonomian nasional dan beban hutang luar negeri yang begitu besar. Ciko juga menambahkan hubungan antara Prabowo Subianto dengan Megawati masih terjalin dengan baik. Selain itu, menurut Ciko, baik Partai Gerindra maupun PDIP memiliki nilai-nilai perjuangan yang hampir sama. Ia juga menegaskan PDIP akan mendukung tugas-tugas Presiden dalam upaya mencapai tujuan negara. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI menyetujui penambahan 2 komisi dan 1 badan sebagai alat kelengkapan Dewan pada periode 2024-2029. Penambahan komisi bertujuan untuk memperkuat dan menyelaraskan dengan rencana penambahan kementerian di bawah pemerintahan Prabowo Gibran.
Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan pasal 7. Rapat paripurna DPR RI menyetujui penambahan 2 komisi dan 1 badan sebagai alat kelengkapan Dewan. Dengan persetujuan ini, maka jumlah komisi DPR periode 2024-2029 bertambah menjadi 13 komisi dari sebelumnya 11 komisi. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan penambahan komisi bertujuan untuk memperkuat dan menyelaraskan dengan rencana penambahan kementerian di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Badan Musyawarah, Badan 12C ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun untuk memperkuat dan tentu saja mensinergikan dan menselaraskan rencana penambahan kementerian yang nantinya direncanakan oleh presiden terpilih atau presiden yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober yang akan datang. Sampai saat ini memang rapat konsultasi yang kemarin kami lakukan sesuai dengan mekanismenya baru menentukan jumlah komisi dan jumlah pimpinan, juga jumlah penambahan 1 badan yang ada di DPR. Namun kami masih menunggu pengumuman dari presiden terpilih yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober yang akan datang untuk mengumumkan berapa kementerian dan kementerian apa saja. Dari sana baru kami akan mengetahui jumlah atau kementerian tersebut untuk kami kemudian sinergikan atau selaraskan dengan komisi-komisi yang ada di DPR ini yang sudah disepakati berjumlah 13 komisi. 45 anggota. Penambahan 2 komisi menjadi penting untuk memastikan sinergi yang lebih baik antara legislatif dan eksekutif dalam masa pemerintahan yang baru. 44 sampai 45. Dari Jakarta, Adi Mulia, Muhammad Rafi, TV One mengabarkan. 58 anggota, Badan Legislasi berjumlah 90. Posisi Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN akan diganti dari Budi Gunawan ke Herindra. Dewan Perwakilan Rakyat sudah menyetujui Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara. Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Budi Gunawan akan digantikan oleh Muhammad Herindra. Ketua DPR RI Puan Maharani mengkonfirmasi hal tersebut. Menurutnya Presiden Joko Widodo telah mengusulkan Letjen TNI Purnawirawan Muhammad Herindra sebagai calon Kepala BIN, menggantikan Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan. Herindra yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh tim pemberian pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala BIN di DPR RI. DPR sendiri sudah menyetujui jika Herindra sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan Budi Gunawan. Alhamdulillah baru saja kami di DPR bersama dengan tim perwakilan dari semua fraksi, 8 fraksi yang ada di DPR melakukan pertimbangan atau fit and proper terkait dengan calon Kepala BIN atas nama Bapak Muhammad Herindra, yang mana hasil dari tim pertimbangan tersebut menyatakan bahwa Muhammad Herindra sebagai satu-satunya calon Kepala BIN dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh Presiden yang nantinya akan dilantik pada tanggal 20 Oktober, yaitu Presiden yang akan datang, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Demokrasi dan semua stakeholder ya, intinya kita harus tetap menjaga keutuhan negara. Itu aja dari saya ya. Pak Herindra, izin Pak, strategi Bapak untuk efektivitas kinerja intelijen Pak. Ya, udah ya, makasih ya. Herindra merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1987 dan menjadi salah satu lulusan terbaik. Ia sempat menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI. Kemudian ia dilantik sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Wamenhan mendampingi Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui informasi terbaru tentang uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN di DPR, kami ajak Anda bergabung dengan rekan Leo Chandra. Leo. Ya, selamat siang Windy dan juga pemirsa TV One. Benar sekali bahwasannya dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI kemudian menyetujui untuk calon tunggal yang direkomendasi untuk menggantikan calon Kepala Badan Intelijen Negara yang sebelumnya ini menggantikan Budi Gunawan atas nama Letjen TNI Purnawirawan Muhammad Herindra yang kemudian
Puan Maharani selaku ketua dari DPR RI ini menyatakan bahwasannya seluruh fraksi dan juga petinggi dari DPR RI kemudian menyetujui Muhammad Herindra ini sebagai Kepala Badan Intelijen dan sudah disepakati dalam rapat dan juga konsultasi bersama pimpinan dan juga fraksi di DPR RI di gedung rapat Komisi 1 Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan Jakarta, di mana tadi rapat ini dimulai pada pukul 11 untuk fit and proper test untuk Muhammad Herindra calon tunggal Kepala BIN yang dilakukan secara tertutup. Kemudian memang diketahui bahwasannya Herindra ini dipanggil ke Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 yang kemudian ini sebagai kandidat ataupun menteri kepala badan di pemerintahan baru yaitu Presiden Prabowo Subianto, dan kemudian Presiden Joko Widodo yang sudah juga mengirimkan surat dari kepresidenan yang dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 10 Oktober 2024 yang kemudian ini juga disampaikan oleh Puan Maharani terkait nantinya akan dilantik untuk calon Kepala Badan Intelijen Negara di tanggal 21 Oktober 2024. Begitu informasi yang bisa kami laporkan, kembali Anda di studio. Windy. Baik, terima kasih Leo Chandra mengabarkan langsung dari gedung DPR RI. Sementara itu, pemirsa, Presiden Joko Widodo mengungkap alasannya melakukan pergantian Kepala Badan Intelijen Negara adalah karena adanya permintaan dari Prabowo Subianto. Keputusan itu pun menurut Jokowi berkaitan dengan alasan administrasi. Kepala BIN yang baru ini akan dilantik bersama-sama dengan Menteri pada tanggal 21 sehingga itu dilakukan dan kita juga telah berbicara dengan Pak Prabowo itu atas permintaan dari Pak Prabowo. Ini beberapa hari lagi masa jabatan Bapak. Dan pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto Senin lalu sudah memanggil 49 calon menteri yang akan membantu pemerintahan Prabowo Gibran. Lantas siapakah perempuan-perempuan cantik yang akan membantu Prabowo di kabinetnya? Presiden terpilih Prabowo Subianto Senin kemarin sudah memanggil sejumlah calon menteri yang akan membantu pemerintahan Prabowo Gibran pada periode 2024-2029 mendatang. Dari 49 calon menteri yang kemarin hadir ke Jalan Kertanegara 4 Jakarta Selatan memenuhi undangan Prabowo kemarin, terselip sejumlah sosok perempuan yang kemungkinan akan turut memperkuat kabinet Prabowo Gibran. Setidaknya ada 6 perempuan calon menteri perempuan yang kemarin terlihat memenuhi panggilan Prabowo. Sebagian di antaranya sudah diketahui publik kiprah dan profilnya. Sebagian mungkin kurang dikenal publik. Mereka adalah pengusaha Widianti Putri Wardana, Sekretaris Pusat Muslimat NU Arifah Khoiri Fauzi, penjabat Gubernur Papua Tengah Ripka Halu. Berikutnya ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, politikus Partai Golkar Mutia Hafid, dan mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok Veronica Tan. Saya dengan Pak Prabowo sudah beberapa kali ya, tentu saja briefing untuk keuangan negara APBN, karena selama beliau transisi dan pada saat kita menyiapkan APBN 2025 kan perlu untuk mendengar apa-apa saja yang memang menjadi prioritas dan arahan dari Presiden terpilih, Wapres terpilih. Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Sampai saat berita ini diturunkan, belum diketahui siapa dua sosok calon menteri yang akan hadir di Jalan Kertanegara pada hari Selasa ini, serta siapa saja calon wakil menteri yang juga akan menyusul dipanggil Prabowo. Apakah ada tambahan sosok perempuan di kabinet Prabowo Gibran mendatang?
Veronica Tan menjadi salah satu nama yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta pada Senin malam. Pemanggilan Veronica yang merupakan mantan istri Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini cukup mengejutkan karena namanya tak pernah terdengar dalam bursa calon menteri di kabinet mendatang. Sebelah sini, Bu. Oh, Veronica. Veronica Tan. Veronica Tan menjadi salah satu nama calon menteri yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto Senin malam. Veronica tiba di kediaman Prabowo di Kertanegara 4 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ia mengenakan baju berwarna putih dan rok batik. Usai pertemuan dengan Prabowo sekitar 20 menit, Veronica tidak menyebut secara spesifik pos menteri apa yang akan dia jabat. Ia hanya menyatakan diminta membantu Prabowo untuk melayani masyarakat, khususnya ibu-ibu dan anak-anak. Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan itu tentang apa, Bu? Pembahasannya apa? Ya, beliau ya, maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, mungkin ibu-ibu, anak-anak. Jadi saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya nanti tunggu dari Pak Presiden. Berarti besok ke Hambalang dong, Bu? Ya. Namun dirinya tidak mengonfirmasi apakah akan ditawari kursi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Veronica mulai dikenal publik sejak mantan suaminya Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta bersama Joko Widodo pada tahun 2012. Usai berpisah dengan Ahok pada 5 Januari 2018, Veronica aktif di komunitas Tionghoa dan saat ini juga menggeluti bisnis daging impor. Veronica juga pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta. Tim TV One mengabarkan. Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabtaodang atau Oso mendukung calon menteri yang akan mengisi kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang. Hal ini disampaikan oleh Oso usai menghadiri acara Rakernas Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI di Jakarta. Oso yang merupakan Ketua Dewan Pembina di PERTI menilai sejumlah tokoh yang dipanggil ke Kertanegara merupakan orang-orang yang ia kenal dengan baik dan berkualitas. Namun dirinya tidak mau mengomentari soal kemungkinan bergabung atau mendukung pemerintahan Prabowo Gibran yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober mendatang. Iya, dengan ya begitu. Pada waktu itu saya ada di kabinet bagus. Bagus. Yang saya lihat di dalam kabinet itu semua saya kenal dan semuanya orang-orang baik-baik. Ya, mau apa lagi? Sudah. Berarti Hanura akan bergabung dengan pemerintah. Pokoknya. Sejumlah informasi lainnya dari dunia politik masih akan kami hadirkan selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mendatangi warga di kawasan Pampanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. RK berjanji akan meningkatkan kesejahteraan warga, khususnya lansia. Sementara Suswono berkampanye di permukiman nelayan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Suswono berjanji akan membenahi kawasan permukiman nelayan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil melakukan belusukan ke permukiman warga di kawasan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. RK menemui warga yang sudah lanjut usia. Dalam pertemuan ini, warga curhat ke Ridwan Kamil dengan berbagai permasalahannya. RK berjanji jika terpilih akan memperhatikan hak-hak warga lansia. Ia juga berjanji akan mengevaluasi kembali program kartu lansia yang sudah ada agar program tersebut tepat sasaran. Salah satunya kartu lansia. Banyak kan curhat dari lansia-lansia. Lansia itu pada dasarnya ingin segera difasilitasi ya. Dalam kan kita ada kartu lansia juga. Nanti tinggal ternyata belum semua mendapatkan kartu itu. Jadi nanti kita perkuat sistem big datanya, one data policy-nya. Jangan ada lansia yang punya hak tapi tidak mendapatkan kartu. Sementara itu, calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono berkampanye di permukiman nelayan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara.
Selain berkampanye dan belusukan, Suswono juga menandatangani deklarasi bersama nelayan sebagai bentuk dukungannya sebagai calon wakil gubernur Jakarta. Jika terpilih, Suswono berjanji akan membenahi kawasan permukiman nelayan, salah satunya ruang terbuka untuk anak-anak sesuai dengan aspirasi yang diberikan warga. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung memuji fasilitas kebun binatang Ragunan. Sementara calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno berjanji akan meningkatkan perekonomian para pengendara ojek online. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengawali aktivitasnya dengan berlari pagi di kawasan Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Dalam kegiatan jogging itu, Pramono ditemani mantan artis cilik Amel Carla. Usai lari pagi, Pramono memuji kebun binatang Ragunan yang saat ini sudah semakin maju dengan berbagai fasilitasnya. Salah satu kelebihan kebun binatang Ragunan menurut Pramono, masyarakat bisa berlari dengan udara sejuk dikelilingi pohon dan diiringi suara binatang. Pramono menambahkan, jika nanti terpilih, dirinya dan Rano Karno akan memperbanyak ruang terbuka hijau. Tempat ini fasilitasnya bagus banget dan menurut saya sangat recommended bagi para pelari yang ingin suasana baru, tidak di GBK dan areanya sangat sejuk, udaranya bersih. Nah, RTH seperti ini Pak, apakah mungkin akan diperbanyak lagi? Ya, harus diperbanyak karena Jakarta sangat kurang ya. Ruang hijau yang begini sangat kurang dan untuk itu tidak hanya di selatan. Memang selatan dibandingkan daerah lain relatif lebih baik. Tetapi untuk Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara harus ruang terbuka hijaunya diperbaiki dan diperbanyak. Sementara itu, calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno bertemu dengan komunitas ojek online di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Rano yang didampingi oleh politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka berdialog dengan seorang pengemudi ojek online wanita yang kondisi ekonominya memprihatinkan. Usai berdialog, Rano Karno berjanji akan berupaya mensejahterakan para pengemudi ojek online, salah satunya memberikan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan untuk pengemudi ojek online. Dari Jakarta, Robin Freddy, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Deddy Mulyadi berkampanye di Kabupaten Sumedang. Deddy Mulyadi menghadiri acara konsolidasi pemenangan Pilkada Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang yang digelar DPC Partai Gerindra Sumedang di kawasan Barak, Sumedang. Acara konsolidasi tersebut dihadiri pula oleh Ketua Partai Gerindra Jawa Barat serta ratusan kader dan relawan. Deddy menyampaikan kepada para kader untuk memperkuat basis suara dari mulai tingkat anak ranting hingga tingkat DPC. Kabar pemilu kada masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Tengah nomor urut 3 Meki Nawipa dan Deinas Gelei menggelar kampanye di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Di hadapan para pendukungnya, pasangan ini menjanjikan pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Masa pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Tengah nomor urut 3 Meki Nawipa dan Deinas Gelei membanjiri kegiatan kampanye sekaligus pembukaan kantor sekretariat pemenangan di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Di hadapan para pendukungnya, calon gubernur Meki Nawipa menyampaikan sejumlah program prioritas seperti pembangunan jalan dan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Saya berdoa, tapi saat hari yang indah. Jadi kami akan kerjasama dengan bupati-bupati untuk bagaimana terataan pembangunan itu jalan. Jadi pembangunan jalan seperti di Ilaga sini, ya kita akan bantu jalan yang belum aspal, bisa diaspal, rumah sakit kita aktifkan. Kita sudah lihat masyarakat juga susah begini, nanti kita tidak janji, tapi kita akan berjuang untuk tolong mulai dari Ilu, Niaga, sampai di
bagian barat dari Papua Tengah ini pemerataan pembangunan jalan. Ketua Tim Pemenangan pasangan Mege Yoti Kire optimistis masyarakat Puncak akan memberi dukungan ke pasangan Meki Nawipa dan Deina Skele untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024-2029. Harapannya teman-teman di Puncak memenangkan Mege seperti itu. Jadi kami optimis dengan dukungan dari masyarakat yang ada. Kemudian dari tim yang bekerja, tim sukses, tim relawan, Mege akan menang di Kabupaten Puncak. Di Pilkada Papua Tengah, pasangan Meki Nawipa dan Deina Skele diusung koalisi Partai PD Perjuangan, PAN, P3, Partai Kebangkitan Nusantara, dan Partai Bulan Bintang. Dari Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah, Desius Termas, Roni Wonda, TV One mengabarkan. Suhu politik pemilihan Gubernur Sumatera Selatan mulai memanas. Dua cagup, Mawardi Yahya dan Herman Deru, secara terang-terangan mulai saling sindir kinerja dan program kerja pesaingnya. Bapak Insinyur Haji Mawardi Yahya. Kampanye pemilihan Gubernur Sumatera Selatan kian memanas. Selain adu program antar calon gubernur, kampanye cagup pun sudah terang-terangan menyindir dan mengkritik kinerja dan juga program kerja milik cagup lainnya. Cagup Sumatera Selatan nomor urut 3 Mawardi Yahya dalam suatu kesempatan mengkritik kinerja cagup Sumsel nomor urut 1 Herman Deru yang merupakan Gubernur Sumatera Selatan periode 2018-2023. Di hadapan pendukungnya, Mawardi membandingkan kepemimpinan Herman Deru yang dianggap tidak mampu menyamai pendahulunya seperti Alex Nurdin dan Syahrial Usman. Apakah masih berhasilnya Pak Syahrial Usman waktu memimpin Sumatera Selatan dibandingkan sekarang? Apakah masih berhasilnya Alex Nurdin memimpin Sumatera Selatan daripada sekarang? Ini harus kita bisa menyampaikan kepada masyarakat. Kalau masyarakat kita rata-rata punya pendapat bahwa dibandingkan dengan pemimpinan Syahrial Usman dan Alex Nurdin, pemimpinan Herman Deru menurut tidak ada alasan bahwa dia tidak. Tidak mau kalah, Herman Deru juga mengkritik program unggulan paslon Mata Hati, yaitu pengobatan gratis. Program tersebut disebut Herman sebagai program yang sudah jadul. Menurutnya, di periode pertama kepemimpinannya, ia sudah menggratiskan pelayanan BPJS kelas 3 di Sumatera Selatan. Saat ini, ia memiliki program untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. BPJS untuk kelas 3 itu 2 tahun yang lalu sudah kita canang dengan Sumsel Berkah. Jadi siapapun Pak Yopi yang tidak mampu membayar BPJS kelas 3 itu dibayar oleh pemerintah provinsi. Itu sudah jalan. Jadi pelayanan yang saya harap, kalau untuk istilah berobat gratis segala macam itu sudah jadul. Karena sekarang ini kita ingin pelayanan yang prima. Sejumlah janji-janji terus dilontarkan oleh para calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Tujuannya jelas demi mengambil hati masyarakat untuk memilih mereka di pilkada mendatang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Puskesmas itu ronda kesehatan. Kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Pemilu Kada. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Kabar Petang. Saya Windy Welintoria pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.